dengan Injil, Bapak Ibu. Injil kerajaan surga itu diberitakan. Rasul Paulus mengatakan apa? Bukan dengan kata-kata hikmat, tapi dengan kuasa. Injil diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Maka kuasa kerajaan surga akan ada di belakang kita, membackup kita, supaya suara ini sampai kepada seluruh Indonesia, supaya seluruh Indonesia mendengarkan Injil. Saya mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Bu Sofi, dulu orang-orang yang pedalaman itu kami gak bisa jangkau. Sekarang mendengar Ibu lewat TikTok. Sekarang mendengar Bang Edis. Sekarang mendengar orang-orang Kristen lewat TikTok. Dan mereka mulai terbuka atas Injil. Mereka mulai tahu bahwa Injil itu bukan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Mereka mulai tahu bahwa ternyata Muhammad itu kena sihir. Tadi loh, Ibu siapa Bu? Namanya Bu siapa namanya? Bu Santi, siapa tadi namanya yang tempatnya Bang Idris? Namanya siapa tadi, Purba itu. Seumur hidup saya baru tahu kalau Muhammad pernah kena sihir katanya. Saya lulusan pesantren dan hal-hal seperti ini dia nggak tahu. Seumur hidup saya baru tahu kalau Muhammad katanya darahnya diminum, kencingnya diminum. Saya rekam tadi semua. Untungnya saya rekam. Ya. Dan dia bilang, saya syok mendengar ini. Saya nggak pernah dengar kalau Muhammad kencing dan darahnya itu diminum katanya. Saya nggak pernah dengar Muhammad itu pernah kena sihir katanya. This is the time. Ini saatnya Injil kebenaran atas Indonesia. Ya. Bukan hanya 35%, 70% Indonesia akan kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang mereka kaget-kaget ya teman-teman ya, setelah tahu ini. Hal-hal yang nggak pernah tahu, Muhammad kena sihir, kena santet. Ya. Mereka syok. Bangkit menjadi terang, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia ya. Saya bacakan Anda nubuatan 60 ya teman-teman ya. Segala kambing domba Kedar, keturunan Ismail, yang mengambil spiritnya dari Hagar, akan berhimpun kepadamu. Ini nubuatan atas Indonesia. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Dengar ini, penginjil-penginjil besar akan lahir dari kaum murtadin-murtadin. Dengar ini Indonesia. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepada aku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Dengar ya, mereka ini merpati-merpati yang kembali ke pintu kandangnya. Ya, jadi kalau yang gagak-gagak, kata pastor saya, biarin aja, lepasin aja katanya. Yang cuma urusannya cuma polemik, berdebat, itu biarin aja. Ada banyak orang-orang Muslim, Islam, yang dari lahir Islam. Mereka memang gak pernah mendengar tentang Injil yang benar, Bapak Ibu. Mereka sama ini mendengarkan pengajaran-pengajaran Injil palsu. Ya. Tapi hatinya tuh seperti merpati, tulus. Hatinya tuh tulus. Mereka tuh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang-orang yang hatinya seperti merpati ini, mereka akan pulang ke kandangnya. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menarik mereka. Dengar. Yang membuat mereka bisa datang kepada Tuhan. Yang membuat mereka bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Alkitab mengatakan apa? Roh Allah. Kalau tidak Roh Kudus yang menarik kamu, maka kamu gak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka biarkanlah benih ini ditabur, benih penginjilan ini ditabur, dan biar setiap telinga yang mendengarkan menjadi tanah yang subur. Dan Tuhan Allah yang akan menumbuhkan itu. Saya dulu diinjili bertahun-tahun, Bapak Ibu. Bukan sekali langsung jadi, enggak. Lama. Ya, belasan tahun. Ya, akan ada tiba saatnya benih yang kita taburkan itu muncul. Benih iman itu akan mulai muncul dari Indonesia. Akan ada penginjil-penginjil yang luar biasa dari kaum murtadin. Ya, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Justru dengan pengetahuan mereka dari pesantren-pesantren akan lahir para penginjil-penginjil dan misionaris. Ya, aku berdoa dari guru-guru ngaji, dari pesantren-pesantren akan lahir penginjil-penginjil dan misionaris-misionaris atas Indonesia yang akan mengambil kaum Kedar dan Nebayot ini, akan menyadarkan Indonesia ini, ya, dari agama pagan Quraisy Arab, teman-teman. Indonesia itu punya perjanjian. Ya, saya nggak usah sebutkan di mana. Indonesia itu punya perjanjian dengan kuasa kegelapan. Makanya tadi, ya, presiden-presiden itu sering semedi, Bapak Ibu. Ya, karena Indonesia itu punya perjanjian darah dengan kuasa kegelapan. Ini yang harus kita perangi. Islam itu menyebar di tanah Jawa, itu bikin perjanjian. Islam itu menyebar di tanah Jawa, itu karena ada perjanjian roh. Ya, saya nggak mau bicarakan ini di sini. Ya, asal perlu Anda tahu. Nah, itu titik pusatnya Tuhan harus ada perangi itu. Ya, makanya kita sebagai kerajaan, misi kerajaan ini harus terus diberitakan supaya apa? Anda ngerti.
Anda membuat koloni-koloni kerajaan surga dimanapun di kota-kota. Anda membuat eklesia-eklesia di setiap koloni-koloni itu supaya kerajaan surga itu makin tersebar, ya. Dan Anda harus bisa menaklukkan apa? Kerajaan iblis, kerajaan kegelapan ini. Ya, mereka memakai manusia, Bapak Ibu. Iblis itu pakai manusia corongnya.